Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari memulai hari-hari kita bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang baik, yang menuntun kita, menguatkan kita, menjalani hidup kita setiap hari. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Engkau adalah Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami akan firman Tuhan, menguatkan kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang hendak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sedemikian firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-17. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan harian kita pada hari ini menjadi ahli waris kerajaan Allah. Saudara-saudari, penulis kitab Roma ini menjelaskan kepada kita tentang status kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah adalah anak Allah.
sebagai ahli waris kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang diangkat menjadi seorang anak, tentu dia mutlak berada di bawah kuasa ayahnya yang sudah mengangkat dia menjadi anak. Dan dia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya yang sudah mengangkat dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan kehidupan seorang anak tersebut adalah hidup yang baru dalam kehidupan keluarga ayahnya yang sudah mengangkat dia menjadi seorang anak yang sah, menjadi seorang ahli waris di tengah keluarganya yang baru. Demikianlah kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Allah. Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Penulis kitab Roma ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai seorang anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Hidup kita yang lama sudah kita tinggalkan, karena sebagai seorang anak Allah, kita hidup dalam kehidupan yang baru. Dosa-dosa kita yang sudah kita akukan kepada Tuhan, kita sudah bertobat, kita mengikut Tuhan, kita hidup dalam kehidupan yang baru, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dosa kita sudah ditebus, hidup yang baru sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Karena itu ketika kita menjadi anak-anak Allah, apa yang dikatakan penulis kitab Roma ini, kita berhak menerima janji-janji Allah, janji keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang mengikut Dia. Dan karena itu, jikalau kita juga mengalami penderitaan sama seperti yang dialami oleh Kristus, ya, kita juga akan dikuatkan dalam menghadapinya. Tuhan menguatkan kita menghadapinya, menuntun kita sehingga kita beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu, kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, ingatlah bahwa tidak ada hal apapun yang terjadi dalam hidup kita luput dari pandangan Tuhan, luput dari kendali Allah. Hidup kita di bawah kendali Tuhan. Karena itu apapun yang kita hadapi, yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan menguatkan dan menuntun kita sebagai anak-anaknya. Ketika menghadapi penderitaan, Tuhan tetap menguatkan kita. Dan Allah Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih, yang tetap menyertai anak-anaknya. Karena itu mari bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah memilih kita menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Bersyukurlah atas kasih karunia Allah yang menjadikan kita anak-anaknya. Apa yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, tetap setia kepadanya, dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini? Ya, bersaksi tentang Dia bagi banyak orang. Dari satu perbuatan, mari ambil komitmen hari ini. Apa yang hendak kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Apakah bernyanyi memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, atau boleh juga sebagai ungkapan syukur kita sebagai anak-anak Allah, kita mau menolong saudara-saudari kita yang lain, berbagi dengan saudara-saudari kita yang lain. Mari lakukanlah itu dalam hidup kita hari ini dan setiap hari kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, mari kita naikkan pujian kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak
satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih karunia daripada Engkau ya Allah, yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tuhan, tuntunlah kami, mampukan kami setiap saat, setiap waktu, tetap dalam iman yang teguh di dalam Tuhan, tetap setia beriman kepada Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Ketika pun berbagai pergumulan, penderitaan kami hadapi, kami percaya Tuhan menguatkan dan menopang kami menjalaninya. Terlebih pada masa sekarang ini, kami percaya Tuhan menolong kami tetap mengandalkan Tuhan, menguatkan kami dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami percaya sehat, damai sejahtera kami semua dalam tuntunan-Mu. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami ya Tuhan, ketika saat ini dalam keadaan sakit, baik sakit penyakit apapun yang diderita, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi semua saudara-saudari kami. Saudara-saudari kami khususnya yang sedang terpapar sakit, apakah isolasi di rumah sakit atau di rumah-rumah, kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi semua jemaat Tuhan, khususnya yang ada di Siti Lusada, yang kami kasih orang tua kami, Bapak Sintia Siduraya, yang kami kasih Nande Pirlo Tarigan, adik kami Rina Brubarus, Diaken Bapak Enia Sembiring dan Nora. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi adik kami Eka Sembiring, keluarga Baginta Barus, yang kami kasih Bapak Stephen Benaya, yang kami kasih Bapak Nesa Barus. Kami percaya semuanya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Dan pemerintah kami yang terus berupaya melakukan vaksinasi COVID yang terus berjalan di berbagai daerah, sehingga semuanya beroleh kekuatan tubuh yang datangnya daripada Tuhan, sehingga negara kami, Indonesia yang kami kasih ini, boleh bebas dari pandemi COVID-19 dan kami boleh beraktivitas seperti yang biasanya ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan menolong tim medis yang terus bekerja, berkarya, ada di garda terdepan menghadapi pasien-pasien yang terpapar sakit. Kami percaya Tuhan yang menolong, yang menguatkan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dalam melayani pasien-pasien yang terpapar sakit ya Tuhan. Lindungilah mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja dalam pelayanan yang dilakukannya. Demikian juga GBKP Rubun Siti Lusada, kami percaya dalam pimpinan Tuhan tetap boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan ada dalam damai sejahtera, sehat dalam pimpinan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan yang dilakukan Tuhan berkati, sehingga beroleh berkat tercurah dari Tuhan. Anak-anak kami yang mulai melakukan sekolahnya juga Tuhan
Pimpin berkati menjadi anak-anak yang pintar, anak yang hebat di dalam Tuhan. Kami menjalani hidup kami hari ini, kami percaya Tuhan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dalam tuntunan Tuhan. Dan ketika keluar rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, keluar dari rumah seperlunya saja, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, serta Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.